Film diawali dengan terjadi kecelakaan antara dua mobil di jalanan yang sepi. Mereka pun keluar dari mobil untuk membicarakan masalahnya. Pemilik mobil yang berada di depan memotret goresan yang terdapat pada mobilnya agar dia bisa mengklaim asuransi. Tidak lama kemudian, orang yang menyerempet mobilnya langsung menyerang pria itu dengan membabi buta, hingga pria itu tewas mengenaskan di dalam mobil. Dan filmnya baru saja dimulai. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan dua orang polisi yang sedang menuju ke lokasi TKP pembunuhan tadi malam. Polisi ini bernama Jung Tae-suk, kita panggil aja Tae-suk, dan rekannya yang bernama Kim Dong-seol. Perjalanan mereka menuju ke lokasi TKP agak terhambat, dikarenakan jalanan di sana yang macet. Di dalam kemacetan itu, Tae-suk tidak sengaja melihat rombongan gangster yang sedang berkumpul di depan tempat kasino. Tae-suk pun menghampiri mereka dan masuk ke dalam tempat itu. Para gangster ini sebenarnya sudah tahu kalau Tae-suk ini adalah seorang polisi. Bahkan para gangster ini mencoba menyogok Tae-suk agar segera pergi dari sana. Tapi Tae-suk salah satu polisi yang tidak mudah disogok. Tidak seperti oknum polisi yang ada di negara Wakanda dan Konoha. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan salah satu bos gangster yang bernama Dong-so. Tentu saja si Dong-so ini bukanlah bos gangster abal-abal. Dia memiliki daerah kekuasaan yang cukup banyak di sana. Tidak lama kemudian Dong-so dihampiri oleh tangan kanannya yang bernama Oh Seong. Dia memberitahu kalau si Tae-suk kembali dan membuat kekacauan lagi di salah satu daerah kekuasaannya. Mendengar anak buah dan bisnisnya diganggu, Dong-so tentu saja tidak diam. Dia langsung menghubungi komandan kepolisian yang bernama Hobong untuk segera menghentikan Tae-suk yang mengganggu bisnisnya dan anak buahnya. Dan di sini kita tahu kalau si Dong-so sudah menyuap pihak kepolisian agar para polisi tidak ada yang mengganggu bisnisnya. Mendengar hal itu, Hobong langsung menghubungi Tae-suk untuk pergi dari sana dan segera menyelesaikan tugas penyelidikannya. Singkat cerita, Tae-suk sudah sampai di TKP pembunuhan. Dia diantar oleh anak buah Dong-so menggunakan motor agar tidak macet. Dalam penyelidikannya itu, dia menemukan sebuah goresan di belakang mobil. Dengan melihat goresan itu, mereka menyimpulkan kalau pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sebelumnya, di mana pelakunya selalu menabrak bagian mobil belakang korban. Kemudian kita kembali lagi ke Dong-so, yang sedang menyelesaikan permasalahan bisnisnya dengan salah satu bos gangster yang ada di daerah itu. Dia bernama Sang-du. Si Sang-du ini menginginkan sebagian dari wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh Dong-so. Meskipun begitu, Dong-so tetap meladeninya dengan sabar. Tapi tangan kanan dari si Dong-so ini tidak terima kalau bosnya diperlakukan seperti itu. Dan tangan kanannya si Sang-du juga ikut ngebacot, yang hampir membuat mereka berdua berkelahi. Dong-so yang geram melihat kelakuan dua orang kepercayaan ini, dia langsung menghajar mereka berdua. Lalu di sini Dong-so mengajak Sang-du untuk berdamai, dan mulai sekarang tidak saling mengganggu wilayah kekuasaan masing-masing. Kemudian kita diperlihatkan dengan beberapa polisi yang sedang melakukan rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Di sini Hobong menyimpulkan kalau pembunuhan itu merupakan motif dari perampokan. Tapi di sini Tae-suk membantah perkataan Hobong. Dia memberikan bukti yang sudah dia dapatkan. Dia mengatakan motif pembunuhan itu bukanlah perampokan, melainkan pembunuhan berantai. Dia mengatakan dalam pembunuhan terakhir, terdapat beberapa goresan di belakang mobil korban. Dan hal itu sama persis seperti pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Dan pembunuhnya ini juga menggunakan pisau yang sama, seperti kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Tapi pendapat dan masukan dari Tae-suk selalu ditolak oleh Hobong, sehingga Tae-suk memutuskan untuk memecahkan kasus ini sendiri. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Dong-so yang ingin pulang usai melakukan pertemuan. Di dalam perjalanan, tiba-tiba mobil Dong-so ditabrak oleh seseorang dari belakang. Karena hal itu, Dong-so pun keluar dari mobilnya. Tapi di sini dia tidak tahu kalau yang menabraknya itu adalah psikopat buronan polisi. Dan psikopat ini juga nggak tahu kalau orang yang dia tabrak adalah bos gangster yang cukup ditakuti seantero Korea Selatan. Psikopat itu berpura-pura meminta maaf karena jalanannya licin. Dan ternyata Dong-so merupakan bos gangster yang baik hati. Dia tidak mempermasalahkan hal itu dan menyuruh orang itu untuk pergi dari sana. Tapi yang namanya psikopat tidak peduli dengan kebaikan orang. Ketika Dong-so akan kembali masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dia menikam Dong-so dari belakang. Tapi si Dong-so masih bisa bertahan dan melawan.
Biarpun sudah terkena tusukan pisau beberapa kali, dia masih bisa menahan dan berhasil menusuk dada psikopat itu. Hingga akhirnya psikopat itu kabur dari sana dan menabrak Dongso hingga pingsan. Karena kejadian itu, Dongso langsung dibawa ke rumah sakit. Dan setelah melakukan operasi selama 2 jam, ternyata Dongso masih bisa diselamatkan. Sementara anak buah Dongso melakukan penyerangan ke geng Sangdu, karena mereka mengira Sangdu adalah otak di balik penusukan Dongso. Keesokan harinya, Dongso yang sudah sadar, dia memanggil tangan kanannya, dan dia memberitahu penusukan itu bukan ulah dari si Sangdu. Tidak lama kemudian Taesuk datang ke sana. Dia sempat mengejek Dongso kalau bos gangster terkuat ternyata masih bisa diserang oleh seorang psikopat. Tujuan Taesuk datang ke sana, dia ingin menanyakan kejadian yang terjadi kepada Dongso semalam. Tapi Dongso tidak mau memberitahunya, karena dia ingin menangkap psikopat itu dengan tangannya sendiri. Setelah itu Taesuk pergi dari sana, dan mulai menyelidiki mobil milik Dongso. Dan dia kembali menemukan goresan di belakang mobilnya Dongso. Sama persis seperti kejadian pembunuhan yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian Taesuk kembali ke Komandan Hobong dan melaporkan bukti yang sudah dia dapat. Dan kali ini pendapat dari Taesuk mulai diterima Hobong. Setelah dia mengetahui psikopat itu hampir membunuh Dongso, ya jelaslah karena si Dongso ini merupakan sumber uang bagi Hobong. Dan mereka berdua menyimpulkan kejadian ini merupakan pembunuhan secara acak, karena dia tidak melihat dan mengetahui siapa korbannya. Ya kalau psikopat ini tahu Dongso adalah bos gangster, pasti dia mikir ratusan kali untuk menyerang Dongso. Ketika Dongso masih berada di rumah sakit, terlihat Sangdu datang ke sana, dan ternyata pada saat Dongso sedang dirawat, Sangdu sudah mengambil beberapa wilayah kekuasaan milik Dongso, dan sudah mengambil beberapa investornya. Di sini Dongso masih terlihat tenang, tapi di dalam hatinya tentu saja sangat kesal kepada Sangdu. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan psikopat yang membunuh supir truk dan mengambil mobilnya. Tapi dia tidak sadar ketika melakukan penyerangan, pisaunya terjatuh ke jalan. Kita kembali lagi ke Dongso. Di sini dia menyewa seorang pelukis yang handal untuk membuat sketsa wajah psikopat yang sudah menyerangnya. Setelah sketsa wajahnya sudah jadi, Dongso langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari psikopat ini sebelum polisi yang menangkapnya. Tidak lama kemudian Taesuk datang kembali ke sana. Dia ingin meminta informasi kepada Dongso dan ingin mengajak Dongso bekerja sama untuk menangkap psikopat ini. Tapi Dongso menolak tawaran dari Taesuk, karena dia ingin psikopat itu mati di tangannya. Pada malam harinya, tangan kanan dari Dongso memberikan pisau milik psikopat yang dia temukan jatuh di jalan, dan dia juga menemukan mobil milik psikopat itu di sebuah pedesaan. Dan mobil psikopat itu sudah dibawa ke markas besar mereka untuk segera diselidiki. Mengetahui hal itu, Dongso langsung menghubungi Taesuk dan mengajaknya bertemu di markasnya. Di sini mereka berdua sudah sepakat untuk bekerja sama untuk menangkap psikopat itu. Kini Taesuk juga sudah mengetahui wajah dari psikopat itu setelah melihat sketsa wajah yang diberikan oleh Dongso. Tapi sebelum mereka memulai penyelidikannya, Dongso menyuruh tangan kanannya untuk membunuh Sangdu menggunakan pisau dan mobil milik psikopat itu. Dikarenakan si Sangdu sudah berani mengambil daerah kekuasaan dan beberapa investor milik Dongso. Dan rencana dia untuk membunuh Sangdu berhasil dengan menusukkan pisau milik psikopat itu ke tubuhnya Sangdu. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Taesuk yang menghampiri Dongso dan langsung menghajarnya. Karena Taesuk sudah tahu, kematian Sangdu merupakan rencana yang dibuat oleh Dongso. Tapi karena Dongso adalah anak yang kuat, Dongso masih terlihat santai ketika menghadapi Taesuk. Dan di sini Dongso juga mengakui kalau memang dia yang membunuh Sangdu. Di sini Taesuk sedikit kecewa karena sudah percaya dan mengajak gangster untuk bekerja sama. Dan Taesuk mengatakan, setelah mereka sudah menyelesaikan masalah dengan psikopat ini, dia akan memenjarakan Dongso karena sudah melakukan aksi pembunuhan. Berita kematian dari Sangdu membuat gempar di seluruh kota karena pihak kepolisian yang dicap tidak bisa menyelesaikan kasus kematian itu. Sebenarnya si Taesuk bisa aja langsung menangkap Dongso, tapi karena sekarang dia membutuhkan Dongso untuk menangkap psikopat itu. Jadi kasus dari kematian Sangdu untuk sementara ini dia tutupi. Pada malam harinya Dongso bersama anak buahnya datang ke acara pemakaman Sangdu untuk bela sungkawa. Dan ternyata di sana ada psikopat itu.
Dia memberikan sebuah kertas kepada tangan kanannya Sang-do. Dan psikopat itu memberitahu kalau orang yang membunuh Sang-do adalah si Dong-so, menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya ketika Dong-so dan Tae-suk sedang menyelidiki mobil milik psikopat itu, tiba-tiba tangan kanan dan para anak buah dari Sang-do datang ke sana, dan langsung menyerang mereka berdua. Hingga pada akhirnya Dong-so dan Tae-suk berhasil mengalahkan mereka, dan membunuh tangan kanannya Sang-do, dan mayatnya langsung dikubur di sana. Ketika Tae-suk berhasil mendapatkan sidik jari psikopat itu di dalam mobilnya, lalu Tae-suk pergi ke rumah istri dari supir truk yang sudah dibunuh dan diambil mobilnya oleh psikopat itu. Psikopat itu ingin meminta uang tebusan kepada istri supir truk itu, kalau suaminya mau selamat, padahal si supir truk itu sudah dibunuh oleh psikopat ini. Dia pun mengajak istri dari supir truk ini untuk bertemu di suatu tempat. Dan ternyata psikopat itu cukup pintar. Dia tahu kalau polisi sudah mengepung tempat itu, hingga terjadi kejar-kejaran antara mereka. Dan psikopat itu berhasil lepas dari kejaran para polisi. Tapi setelah kejadian itu, Tae-suk kembali menemukan titik cerah. Dia berhasil menemukan sidik jari psikopat itu dari botol soju yang diminum oleh psikopat itu di tempat dia janjian sama istri supir truk tadi. Tae-suk berhasil menemukan kosan dari psikopat itu dan juga terdapat fotonya di sana. Dan dari sinilah para gangster dan pihak kepolisian mengetahui identitas dari psikopat itu. Psikopat itu bernama Kang Kyung-ho, berusia 35 tahun. Dia seorang yatim piatu setelah ayahnya dipenjara karena menyiksa dia. Di markas besarnya, Dong-so mengumpulkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan psikopat ini. Tae-suk juga membawa rombongannya untuk mencari keberadaan dari psikopat ini. 학생, 가져가. 감사합니다. 아무거나 막 받고 그러면 안 되고. 이거 저 깡패 같으신데. 죽지 마라. Pada malam hari terlihat rombongan Dong-so dan Tae-suk berkumpul di sebuah bar. Di sini hubungan mereka sudah mulai akrab. Lalu tidak lama kemudian, mereka kembali melihat berita tentang pembunuhan. Korbannya merupakan seorang anak sekolahan yang sedang membawa payung. Dan di sini Dong-so seperti tidak asing dengan payungnya. Dan ternyata korbannya itu adalah anak perempuan yang pernah diberi payung oleh si Dong-so ketika dia sedang kehujanan. Melihat hal itu, Dong-so tentu saja sangat marah. Dia pun menyuruh semua anak buahnya untuk kembali mencari keberadaan psikopat itu. Di sini mereka berhasil menemukan tempat penginapan dari psikopat itu, tapi sayangnya psikopat itu tidak ada di sana dan sedang pergi. Mereka pun berencana untuk menunggu di tempat penginapan dan mengepung psikopat itu. Ketika psikopat itu ingin kembali ke penginapan, di sini dia menyadari kalau polisi dan gangster sudah menunggunya di sana. Dengan cepat dia pun langsung menancap gas dan pergi dari sana. Dan kembali terjadi aksi kejar-kejaran antara gangster, polisi, dan psikopat. Hingga akhirnya mobil mereka tabrakan dan lagi-lagi psikopat itu berhasil kabur. Mendengar ada suara teriakan, Dong-so dan Tae-suk langsung menghampirinya. Di sini psikopat itu berhasil menikam Oh-seong, orang kepercayaan dari Dong-so. Dengan cepat Dong-so kembali mengejar psikopat itu yang masuk ke sebuah klub malam. Pada akhirnya Dong-so berhasil menemukan psikopat itu, yang sedang bersembunyi di dalam toilet sambil menyandera seorang wanita. Tanpa basa-basi Dong-so langsung masuk dan menghajarnya sampai pingsan. Dia pun menyeret psikopat itu ke sebuah tempat untuk dia siksa. Dan ketika Dong-so ingin mengeksekusinya, tiba-tiba Tae-suk datang ke sana dan langsung menabrak Dong-so hingga pingsan. Tae-suk juga menginginkan psikopat ini untuk bisa diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Setelah bekerja sama dengan Dong-so dan menangkap psikopat itu, pada akhirnya Tae-suk juga menangkap semua anak buah Dong-so dan menutup bisnis yang Dong-so punya dengan tuduhan kecurangan di mesin kasino.
Singkat cerita, persidangan terhadap psikopat ini pun dimulai. Dikarenakan di sini Taesuk tidak memiliki bukti yang kuat, hakim hampir saja membebaskan psikopat ini. Lalu kemudian Dongsu datang, sebagai satu-satunya saksi yang masih hidup. Lalu dia memberikan bukti bekas penusukan yang dilakukan oleh psikopat ini kepadanya. Dan Dongsu juga berkata dia berhasil menikam dada psikopat itu di sebelah kiri. Ketika dicek ternyata benar, di sebelah dada kiri psikopat itu terdapat bekas luka tusukan. Dan karena buktinya sudah kuat, psikopat ini pun dijatuhi hukuman mati. Tetapi di sini Dongsu juga masuk penjara, karena dia mengakui perbuatannya yang sudah membunuh Sangdu. Dongsu mau menjadi saksi dan mengakui perbuatan jahatnya, semata-mata hanya untuk membalaskan dendamnya kepada psikopat itu di dalam penjara. Ternyata ini semua sudah dia rencanakan bersama Taesuk. Pada malam hari ketika Dongsu ingin membunuh psikopat itu, tiba-tiba Taesuk datang untuk menangkap psikopat itu juga. Dia tidak terima kalau psikopat itu hanya mendekam di dalam penjara. Di sini Taesuk memberikan jalan tengah kepada Dongsu, agar dia bisa membalaskan dendamnya. Di mana Dongsu harus menjadi saksi dan mengakui pembunuhannya terhadap Sangdu. Di sini Dongsu mau mengikuti perkataan Taesuk, tetapi dengan satu syarat. Dongsu meminta dia dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan psikopat itu. Di sini Dongsu terlihat sangat senang, karena dia bisa dengan bebas menyiksa dan membunuh psikopat ini, tanpa ada yang mengganggunya. Sedangkan psikopat itu terlihat ketakutan dan hanya bisa tersenyum manis. Dan film pun selesai.